Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesempatan berbuat baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari ayat yang kita baca ini ada prinsip hidup bagi orang percaya, yaitu berbuat baik kepada semua orang, dan juga ada perhatian khusus kepada saudara-saudara seiman. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup di dalam dunia ini terbatas. Oleh karena itu, kesempatan untuk kita hidup berbuat baik tidak selalu ada. Maka Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia, selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, marilah kita berbuat baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbuat baik kepada semua orang adalah panggilan hidup orang Kristen. Kebaikan adalah bukti dari iman kita. Kita orang percaya menghidupi Injil dari tindakan-tindakan kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbuat baik bukanlah syarat keselamatan, tetapi buah dari keselamatan. Iman sejati akan menghasilkan ketaatan dan juga perbuatan baik. Iman yang sejati akan menghasilkan kasih kita kepada sesama kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus dengan jelas mengatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, yaitu kepada kita dituntut untuk berbuat baik kepada semua orang, mau itu orang beriman ataupun tidak beriman, kita harus berbuat baik. Mau itu orang yang ramah kepada kita atau tidak, kita harus berbuat baik. Baik itu orang yang sulit kita kasihi, kita pun harus berbuat baik. Seorang berkata bahwa kebaikan kita tidak boleh didasarkan bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi pada karakter Allah yang penuh kasih kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, perbuatan baik kita tujukan kepada semua orang. Tetapi dari ayat ini Rasul Paulus melanjutkan bahwa terutama kepada saudara seiman. Ini bukan berarti kita mengabaikan orang lain, tetapi maksudnya adalah saudara seiman harus menjadi prioritas karena kita adalah sesama keluarga Allah. Cara kita yang paling umum dan sangat baik untuk kita berbuat baik kepada saudara seiman adalah dengan saling mendoakan, saling menolong, dan juga menghibur yang berduka. Ketika kita menunjukkan kasih kita yang nyata kepada semua orang, terlebih saudara seiman kita, kita telah memancarkan kasih Allah kepada orang lain. Marilah hari ini kita memulai dengan tekad untuk hidup dalam kasih dan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Kita berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kita berbuat baik karena Allah telah lebih dulu baik kepada kita. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ada kesempatan kita berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terlebih utama kepada saudara-saudara seiman kita. Pancarkan kasih Kristus bagi semua orang. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami yang terbatas ini, agar kami bisa dan sadar bahwa kami harus senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara seiman kami dan juga kepada sesama umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan
sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.